Halo teman-teman Atalim Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan diberikan banyak rezeki. Kali ini kita membahas pendidikan budaya anti korupsi dalam rangka membangun pegawai yang berintegritas mencegah korupsi. Di channel Atalim Indonesia, mari kita simak materinya sebagai berikut. Dimulai dahulu dengan inisiasi materi yang akan disampaikan. Pertama, permasalahan korupsi. Yang kedua, pembangunan sistem integritas, dan ketiga, pegawai integritas mencegah korupsi. Jadi di sini bukan hanya sebagai ASN saja yang diharapkan, juga pegawai-pegawai BUMN, pegawai swasta dan lainnya mencegah terjadinya korupsi. Oke, kita mulai dulu ya dengan indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. Skor 37, urutan 102 dari 180 negara. Berarti masih tinggi korupsinya di Indonesia, walaupun mungkin peringkatnya ini sudah mulai bergeser. Jadi pastinya masalah korupsi ini, berani jujur itu adalah hebat, karena korupsi inilah sesuatu yang paling berbahaya dan merugikan keuangan negara. Nah, kita mulai dahulu ya dengan pengertian korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu adalah korupsi. Nah, lanjut lagi di sini ya teman-teman ya. Bentuk korupsi itu pada prinsipnya kita bisa melihat dari lingkarannya seperti ini ya. Korupsi itu dapat saja terjadi berupa suap, gratifikasi, kemudian penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan, yang mana ini adalah merugikan keuangan negara. Jadi bentuk korupsi. Nah, setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi atau TPK atau Tipikor ya. Menurut undang-undang ya Nomor 31 tahun 99, nomor Undang-Undang 20 tahun 2001 ya, yang sudah diperbaharui, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi SPT tersebut di atas. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP. Pasal 1 ayat 1 sub C Undang-Undang Nomor 3 tahun 71. Nah, klasifikasi korupsi bagaimana? Nah, ini klasifikasinya. Pertama, individual corruption. Ini dilakukan oleh individu. Jadi personal ya yang melakukan korupsinya. Yang kedua, petty corruption. Inilah korupsi kecil-kecilan dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, endemic corruption. Inilah korupsi sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik di masyarakat. Nah, korupsi ini sudah menjadi budaya. Jadi corruption kultural. Jadi kultur budaya dari korupsi. Nah, yang keempat ini adalah grand corruption. Nah, ini yang besar ya. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi dari berdasarkan klasifikasi korupsi ini, korupsi yang paling ringan itu adalah korupsi nomor 1. Kemudian yang sedang itu nomor 2, nomor 3 itu lumayan besar, dan nomor 4 ini adalah korupsi yang paling terbesar atau yang paling wah dan mewah ya. Lalu kita pindah ke area potensi korupsi. Apa saja, di mana saja? Yang pertama, di pengelolaan anggaran. Itu terdiri dari apa? Konspirasi dengan pihak tertentu untuk mengalokasikan kegiatan fiktif, titip anggaran. Ini pertama. Kemudian markup satuan biaya kegiatan atau volume. Nah, ini markup ya, dinaikkan. Yang ketiga, markdown pendapatan daerah. Ini menurunkan pendapatan daerah, diperkecil. Yang keempat, memasukkan bukti pengeluaran. Nah, ini penting juga ya di sini yang areanya. Yang kelima, membuat SPJ palsu, kegiatan fiktif. Nah, surat perjalanan dinas.
Ini di kepegawaian ya. Yang F memalsukan tanda tangan honor, daftar hadir dan sebagainya. Kemudian yang G membuat laporan keuangan fiktif. Nah, ini untuk masalah anggaran. Jadi pengelolaan anggaran keuangan dari negara. Sementara yang kedua di area pengadaan barang atau jasa. Nah, ini yang besar. Yang pertama, menekan panitia agar memenangkan rekanan tertentu. Jadi dalam sebuah lelang ini memenangkan peserta tertentu. Yang B, volume barang atau jasa tidak sesuai dengan SPK atau kontrak. Ini speknya berubah mungkin ya. Yang C, spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai dengan SPK atau KAK. Nah, ini juga sama tadi ya. Kemudian yang D, SPK atau kontrak dimenangkan oleh rekanan tapi dikerjakan oleh internal sendiri atau oknum. Ini ya seperti kerjasama ya. Kemudian yang E, menerima hadiah atau fee dari rekanan. Ini yang paling sering. Ya, yang E ini yang paling sering di antara seluruh yang lain. Kemudian yang F, memahalkan HPS atau nota pembelian. Nah, ini biasanya minta nota kosong. Kemudian yang G, melibatkan famili atau teman sejawat dalam pengadaan barang. Nah, ini korupsi berjamaah, satu famili, satu keluarga. Lalu yang H, meminta bagian dari rekanan. Nah, ini jatah preman. Lalu yang I, mengutip biaya tambahan. Nah, lalu yang J, membuat laporan kemajuan fisik palsu. Nah, ini juga penting. Ini adalah area-area pengadaan barang jasa korupsi. Nah, lanjut lagi yang selanjutnya, yaitu yang selanjutnya ya, pengelolaan barang daerah. Di sini yang pertama adalah pencatatan aset tidak wajar, pemeliharaan atas barang fiktif, kemudian penyerobotan atau pengakuan penghilangan aset oleh oknum pejabat atau PNS secara sengaja. Kemudian yang D, menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. Nah, untuk pelayanan publik masih ada praktek pungli, pungutan liar. Kemudian yang B, masih ada gratifikasi. Yang C, pelayanan tidak prima, PTSP. Kemudian yang D, perizinan yang tidak transparan. Jadi di sini bisa meminta uang ya di belakang untuk kegiatan pelayanan publik. Oke ya, lalu kita pindah ke pelaku korupsi 2004 sampai 2020. Nah, berdasarkan di sini kita bisa melihat ya, ada swasta yang panjang, kemudian anggota DPR, DPRD, lalu di situ ada ya kan pejabat eselon ya kan, bupati ya di situ yang tinggi, lain-lainnya tinggi. Ternyata kalau kita bisa melihat di sini, yang paling terbesar itu adalah yang panjang sekali grafiknya ya. Histografinya ini apa namanya, batangnya ini, yaitu yang 4 di bawah swasta, anggota DPR, DPRD, kemudian pejabat eselon ya kan, kemudian bupati, wali kota, kementerian ya kan, dan lain-lain lembaga. Sisanya yang lain tidak begitu mencolok dan banyak. Oke, lanjut lagi kita masuk ke fakta dari KPK dari korupsi di Indonesia berdasarkan latar belakang pendidikannya. Tadi disorot berdasarkan jabatannya, ini disorot berdasarkan pendidikannya. Jadi hingga 2015, 86% pelaku tindak pidana korupsi yang ditandatangani oleh KPK adalah lulusan perguruan tinggi. Jadi lulusannya adalah lulusan sarjana. Ya kan, paling banyak di sini ya kan, S1 ya kan, S2, S3 ya, di sini yang paling banyak yang korupsi kalau melihat dari grafik sini. Grafik yang warna hijau muda itu adalah S1. Lanjut lagi kita pindah jenis tindak pidananya korupsi ya. Nah, ini tindak korupsi 2024 sampai 2020. Kasus penyuapan yang paling terbesar. Jadi menerima suap dalam proses kegiatan-kegiatan misalnya tender atau pengadaan yang lain-lainnya terkait dengan ada itu. Kemudian pengadaan barang dan jasa, kasusnya yang terungkap itu 236, penyalahgunaan anggaran 50, pencucian uang
Iya, 38, pungutan liar 26, perizinan 23, merintangi proses hukum 10. Jadi totalnya di sini ada 1122. Nah, dari sini kita bisa melihat, bisa berkaca bahwa kasus paling terbesar adalah penyuapan karena pejabat atau orang yang tipikalnya tidak baik, maka mudah sekali disuap. Jadi mudah sekali kebijakannya dibeli dengan pemberian suap ya. Nah, kemudian juga di sini ada pengadaan barang jasa, mungkin ini terkait dengan hal terkait markup atau yang fiktif dan lain-lainnya. Nah, kita pindah ke penyebab korupsi. Nah, Ghosn teori Jack Bologna itu menteorikan setidaknya ada 4. Yang pertama, greed, keserakahan atau serakah. Ya, ini pasti menyebabkan orang tersebut korupsi. Begitu menduduki jabatan, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan sehingga dia muncullah rasa serakahnya. Yang kedua adalah opportunity. Dia menduduki jabatan sehingga ada peluang untuk korupsi. Jadi sini peluang ya, opportunity. Yang ketiga exposure, ingin pamer bahwa dia seorang pejabat, memiliki kekayaan dan memiliki harta lalu memamerkannya, tapi yang dipamerkan adalah barang tersebut adalah barang hasil korupsi. Dan yang ketiga adalah needs, tekanan ekonomi, memerlukan sekali, butuh sekali. Misalnya pejabat tersebut karena mungkin desakan dari keluarganya atau keinginan dia sendiri, atau mungkin dia memiliki mungkin istri kedua, tidak tahu juga ya, tekanan ekonomi sehingga mewajibkan dia untuk segera melakukan korupsi ya. Pilihannya adalah korupsi karena desakan ekonomi. Nah, kita pindah ke fraud triangle Donald R. Krause ya kan, di sini bahwa ada fraud. Fraud di sini ada pertama karena tekanan uncerebral atau pressure. Lalu yang kedua adanya peluang, perceived opportunity. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Nah, di sini rationalization. Ini penyebab korupsi menurut si Donald R. Krause. Jadi hampir mirip-mirip saja dengan yang Jack Bologna. Lalu kita pindah ke teori Klitgard. Di sini Klitgard itu adalah ada C sama dengan M tambah D dikurang A. Apa saja simbol-simbol ini? C itu adalah korupsi, ya jelas ya, C korupsi. Kemudian yang M ini monopoly power, jadi dia sebagai pemilik kekuasaan. Yang kemudian yang D discretion of official, ditambahkan dengan yang ini lalu muncul ada pengurangannya yaitu accountability-nya yang rendah. Jadi menurut Robert Klitgard bahwa monopoli kekuasaan dan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang ya kan, discretion of official, tanpa pertanggungjawaban accountability ya kan, dan tanpa ada pengawasan menyebabkan orang melakukan korupsi. Jadi pentingnya di sini adanya korupsi ini bisa ditangkal dengan adanya pengawasan pertanggungjawaban. Nah, lalu kita melihat dampak dari korupsi. Apa saja dampaknya? Yang pertama, inefisiensi dalam penyelenggaraan negara. Jadi dalam penyelenggaraan ini tidak efisien sehingga dana yang diperlukan itu besar, tapi ada sebagian besar yang hilang karena dikorupsi. Yang kedua, kenaikan biaya administrasi. Nah, ini gara-gara seperti ini maka terjadi penambahan biaya. Yang ketiga, mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan. Jelas saja ini karena mungkin berapa persen dari dana yang dianggarkan itu menguap, hilang, dimakan oleh sekelompok orang atau seseorang untuk kepentingan pribadinya. Lalu yang keempat, pelayanan publik menurun karena kurangnya serapan hasil dari anggaran negara. Jadi pelayanan publik akan menurun. Kemudian menurunkan martabat aparat birokrasi gara-gara korupsi sehingga menyerang suatu instansi tadi menjadi bobrok atau borok, dan pandangan masyarakat negatif atau buruk kepada suatu instansi tersebut dalam hal birokrasi. Lalu yang keenam, ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Jadi masyarakat selalu berpandangan negatif bahwa di sana mengurus ini mahal, kemudian ada pungli, kemudian ada korupsinya, kemudian ada yang lain-lainnya. Nah, ini adalah ketidakpercayaan.
Lalu yang ketujuh, ketimpangan dalam pendapatan, karena di situ ada si kaya yang sangat kaya dari hasil korupsi dan ada yang miskin. Oke, lanjut kita pindah lagi ke selanjutnya, yaitu tentang red flag corruption. Nah, di sini red flag corruption, di sini ada yang kemudian pertama adalah pegawai. Nah, secara kepegawaian di sini menyebabkan perubahan gaya hidup. Yang kedua, terlibat utang. Nah, ini ya, kemudian ini kan utang ya. Perubahan perilaku, tingginya perputaran pegawai, kemudian menolak mengambil cuti, tidak ada pembagian tugas yang jelas. Ini hal-hal yang terjadi, hal yang highlightnya tentang apa yang terjadi dalam sebuah lingkaran korupsi. Nah, secara manajemen, ini bisa saja terjadi enggan memberi informasi kepada auditor. Yang kedua, keputusan didominasi individu, ya kan? Kemudian yang ketiga, lingkungan pengendalian lemah. Lalu yang keempat, mempunyai saldo rekening tidak wajar. Nah, ini di pencatatan nanti, pencatatan elektronik. Lalu transaksi besar di akhir tahun adalah fiktif. Serapan anggaran, supaya anggarannya dihabiskan di akhir anggaran. Misalnya macam-macam kegiatan yang sifatnya fiktif. Mungkin bagi-bagi nanti uangnya. Kemudian kontrak jasa konsultasi yang tidak ada hasilnya. Jadi tidak ada hasilnya ya. Banyak dokumen hilang atau fotokopian tidak lengkap. Ini hal-hal yang terkait dalam hal korupsi ya. Nah, jadi ini ternyata memang luar biasa ya dalam hal korupsi ini, dalam merusak dalam sebuah tatanan negara sistem ya. Semangat melawan korupsi. Nah, mari kita semangat melawan korupsi. Yang pertama, bahwa korupsi itu musuh kita bersama. Jadi lawan korupsi dengan beberapa simbol atau beberapa hal yang lainnya, jargon, misalnya stop korupsi, no korupsi, ya kan? Katakan tidak pada korupsi. Kemudian menjadi mindset yang harus dimiliki setiap individu, bahwa yang namanya korupsi itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak halal, dan uangnya itu tidak baik untuk dibawa, apalagi digunakan untuk di rumah ya, anak, istri atau suami. Individu berintegritas berani menolak korupsi, katakan tidak pada korupsi. Lalu yang keempat, pemimpin ya kan, ada role model berintegritas. Di sini penting seorang pemimpin yang mampu membawa bawahannya untuk mengatakan bahwa kita mulai hari ini tidak lagi berkorupsi, kemudian kita melawan korupsi, kita menjadi garda terdepan dalam melawan korupsi. Lalu virus influence bagi kelompok dan lembaga. Jadi di sini ada suatu hal yang sifatnya membawa mengajak lain-lain untuk bersama-sama melawan korupsi. Jadi lembaga lain ikut terbawa. Dan pastinya semangat melawan korupsi menjadi gerakan melawan korupsi. Nah, upaya pemberantasan korupsi itu sebenarnya ya itu tadi dimulai dari sebuah regulasi ya, regulasi dari birokrat. Nilai dari undang-undang dibuat, kemudian ada aparat birokrasi yang melakukan proses ini, yaitu dengan cara mungkin penerapan penegakan hukum dan konsisten dan adil, itu bisa saja. Yang kedua, pendidikan anti korupsi integritas, dimulai dari aparatur sivil, dimulai dari unsur pemerintahan, kemudian hingga ke mahasiswa ya. Ya, lalu di sini maka akan outputnya akan mendapatkan pegawai berintegritas. Termasuk nanti ya calon-calon karyawan, calon-calon pegawai yang akan masuk dalam dunia kerja itu harus dididik dengan adanya upaya anti korupsi, budaya anti korupsi, melalui juga diklat-diklat pelatihan. Ini disisipkan budaya anti korupsi, sehingga akan mendapatkan integritas mencegah korupsi. Integritas itu penting ya teman-teman di sini, karena dengan integritas maka akan terus continue didengungkan bahwa anti korupsi dan cegah korupsi, kemudian lagi no korupsi, stop korupsi. Akhirnya maka akan menurunkan jumlah korupsi secara signifikan.
Tinggal kita melihat nanti hasilnya dalam beberapa tahun kemudian. Kemudian kita masuk ke membangun pegawai berintegritas mencegah korupsi. Bagaimana caranya? Nah, ini diamanatkan oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 43 tahun 99, Undang-Undang Nomor 31 99, juga Undang-Undang 20 2001, lalu Undang-Undang 23 2004, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ASN. Di sini ada terintegrasi ke aparat birokrasi. Kemudian ada integritas juga, lalu ada persoalan korupsi, dimasukkan semuanya. Ada lagi reformasi, dalam reformasi ini ada transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Nah, semuanya ini ke aparat birokrasi. Yang diinginkan adalah pegawai berintegritas. Jadi di sini pegawainya bersih, melayani, kemudian bebas dari korupsi. Nah, sebagaimana dalam Sumpah Jabatan per KPKN nomor 7 tahun 2007 bahwa di situ ada demi Allah saya bersumpah. Di situ ada jabatannya ya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Ini adalah sesuatu yang sumpah yang luar biasa bahwa saya ya kan akan menjaga integritas. Nah, ini kata kuncinya ya. Makanya ada nanti dibuat fakta integritas ke setiap individu. Dan tidak menyalahgunakan kewenangan ya kan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Jadi di sini adalah sumpah jabatan yang ada pada saat menduduki jabatan. Nah, integritas itu adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi. Konsisten terus-menerus dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, dan berbagai hal yang dihasilkan. Jadi berintegritas sering diartikan sebagai pribadi yang jujur ya, dan memiliki karakter kuat. Ini adalah sebuah integritas dalam hal yang terjadi sebagai pegawai, aparatur sivil, atau mungkin sebagai pegawai BUMN atau yang lainnya dalam sebuah kegiatan kita sehari-hari. Nah, integritas itu adalah bersatunya antara kejujuran, konsisten, keberanian untuk melakukan tindakan benar tanpa kompromi. Ini adalah sebuah integritas. Jadi komponennya adalah kejujuran, konsisten, berani. Nah, integritas itu adalah pribadi yang berintegritas. Ya kan, setiap orang. Maksudnya di sini menjalankan aktivitas dengan benar selaras dengan keyakinan, bahwa belief diucapkan say dan dijalankan X. Jadi ada tiga ini adalah sebuah komponen dalam integritas atau integrity. Belief, say, act. Jadi BSA. Nah, lanjut lagi kita masuk ke konsep integritas executive brand assessment. Yang pertama adalah yang diinginkan sebuah kejujuran. Ya kan, di sini kita melihat ada estimate potensi integritas yang menunjukkan bahwa aspek komponen integritas pada kesadaran kebenaran dalam sikap kejujuran yang terdiri dari aspek empati, ya kan, tidak mudah untuk menuduh orang lain bersalah, ya kan, dan rendah hati. Yang kedua adalah konsistensi nih, ya, jadi dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen integritas pada konsisten dalam perbuatan. Kemudian yang terdiri dari aspek pengendalian emosi di sini penting ya. Lalu accountable. Nah, lalu apalagi? Dan fokus menyeluruh. Jadi penting sekali di sini dalam hal terkait dengan konsep integritas yang akan dijalankan. Lalu keberanian, apa saja dalam keberanian ini? Komponen integritas pada keberanian itu adalah menegakkan kebenaran secara terbuka. Yang terdiri dari aspek pertama keberanian, yang kedua percaya diri. Ya, di sini berani menyampaikan sesuatu yang benar, berarti benar berarti itu sudah sesuai dengan aturan dan nilai. Ini kita masukkan ketiga-tiganya, konsistensi, kejujuran, keberanian menjadi sebuah integritas. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, di sini ada 9 nilai integritas. Apa saja nilainya tersebut? Yang pertama, jujur.
Kedua peduli, ketiga disiplin, keempat tanggung jawab, kemudian kelima mandiri, keenam kerja keras, ketujuh adil, delapan berani, dan sembilan adalah sederhana. Nah, sembilan ini apabila kita terapkan di kehidupan sehari-hari dalam kegiatan sebagai seorang aparatur atau sebagai seorang pegawai, ini penting sekali ya, karena dengan adanya sembilan integritas ini maka kita akan bekerja dengan baik dan pekerjaan kita akan bernilai yang bagus dan menghindari terjadinya korupsi. Nah, pembangunan komponen integritas oleh KPK RI itu meliputi ada 4 buah. Yang pertama, proses internalisasi, yaitu integritas sebagai upaya menghasilkan integritas pribadi yang tinggi melalui berbagai strategi dan teknik internalisasi. Ini penting ya, dari internalnya dulu. Yang kedua, proses pembangunan integritas. Inilah sebagai upaya menjaga organisasi berintegritas tinggi yang digerakkan oleh kumpulan individu yang berintegritas tinggi. Nah, di sini adalah sebuah proses pembangunan integritas. Lalu yang ketiga, proses penyelarasan antara sinergi pilar, yaitu sebagai upaya di sini untuk terjadinya sinergi dari berbagai KLOP daripada setiap sasaran. Termasuk di dalam sini adalah pilar, sehingga terbentuk integritas pilar. Jadi menjadi sebuah integritas yang meluas. Nah, yang keempat, proses penyelarasan atau sinergi pilar. Nah, ini adalah sebagai upaya untuk terjadinya sinergi dari berbagai KLOP pada setiap sasaran pilar sehingga terbentuk integritas pilar. Lalu muncullah semuanya adalah dalam sebuah integritas yang menyeluruh. Nah, di sini ada konsep sistem integritas nasional. Nah, ada prosesnya namanya input, proses, output, outcome, ada impact. Ya, kita bisa melihat sini ada halnya, yaitu di sini kita ada tujuan nasional, ada kondisi nasional, ya kan, yang terjadi korupsi agar terkendali, ya kan, dengan mengadakan sebuah integritas nasional, yaitu kemudian integritas pilar, integritas organisasi, integritas individu. Jadi di sini ada 4 pijakan. Yang mana kita mulai dari value-nya yang akan didapat dari internalisasi, ya kan, tunas integritas. Nah, lalu nanti di sini ada integritas individu, dari individunya masuk ke integritas organisasi ya. Organisasi, lalu apabila sudah terkendali masuk ke integritas organisasi yang lebih luas, yaitu sinergi organisasi dalam pilar. Nah, dalam pilar naik lagi ke integritas pilar tadi ke sinergi antar pilar, sehingga maka akan terbentuk integritas nasional, sehingga korupsi akan berkurang ya, akan menghilang. Dan sini pentingnya konsep ini sebagai hal yang penting untuk memperbaiki sistem korupsi yang sudah terjadi dan mengurangi korupsi tadi, sehingga korupsi akan menjadi lebih rendah hingga mendekati nol. Ini harapan yang paling bagus ya. Lalu kita masuk ke selanjutnya, yaitu komponen sistem integritas. Nah, di sini ya, semakin besar organisasi, maka semakin banyak komponen integritas yang diperlukan untuk mengontrol utilisasi kapasitas secara berintegritas proporsional. Ya, tujuannya pertama yaitu efektif dan efisien dalam kegiatan tersebut. Nah, komponen sistem integritas itu yang pertama, seleksi dan keteladanan pemimpin. Dimulai dari pemimpinnya lebih dahulu. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Ini yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, analisis risiko terhadap integritas. Kemudian yang keempat, peranan pengawas internal, ya kan, ada satuan pengawas internal SPI. Yang kelima, pengelolaan gratifikasi dan hadiah. Nah, ini yang berbahaya. Yang keenam, revitalisasi pelaporan harta kekayaan. Lalu yang 8, whistleblower system. Nah, ini juga penting ya dalam hal masalah yang terjadi di sebuah organisasi. Yang ke-8, evaluasi eksternal integritas. Bagaimana yang terjadi di eksternal terkait integritas.
Lalu yang 9 post employment, 10 pengungkapan isu dan uji integritas. 11 sistem dan kebijakan SDM, ini mulai dari rekrutmen, manajemen kinerja, pengembangan SDM. Yang nomor 12 akuntabilitas keuangan dan kinerja. Yang ke-13 pengadaan dan kontrak barang atau jasa. Yang ke-14 kehandalan SOP yang dibuat atau yang digunakan. Yang ke-15 keterbukaan informasi publik, dan yang terakhir adalah pengelolaan aset-aset yang ada ya kan dari suatu organisasi atau sebuah pemerintahan. Nah, bagaimana peran penting integritas? Yang pertama, integritas memegang peran penting bagi generasi muda untuk mewujudkan moral bangsa dan menciptakan pemimpin yang anti korupsi. Kata kuncinya di sinilah integritas menciptakan pemimpin yang anti korupsi. Yang kedua, salah satu upaya ke depan untuk mencegah korupsi adalah apa? Menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda. Jadi diturunkan kepada generasi muda, calon-calon pengganti generasi tua ya di masa akan datang, sehingga akan lebih bagus lagi di masa akan datang. Yang ketiga, sejak dini integritas harus sudah dikenalkan, baik dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah atau kerja. Karena dari sinilah dimulai dari yang paling terkecil ya. Nah, kita pindah lagi lanjut ke pendidikan atau praktik anti korupsi menghasilkan pegawai berintegritas. Yang pertama, hati-hati dalam berkata. Yang kedua, dapat memegang perkataan. Yang ketiga, jujur dalam bekerja. Kemudian yang keempat, taat pada aturan. Yang kelima, siap bertanggung jawab. Yang mana akan menghasilkan output korupsi akan berkurang dan hilang. Jadi tidak memiliki pribadi yang mudah disuap atau mudah digoyahkan oleh proses yang namanya gratifikasi, kemudian fee dan lain-lainnya, sehingga di sini akan menciptakan pegawai yang berintegritas tinggi dan korupsi akan berkurang ya. Di sini korupsi yang hilang. Nah, lalu ada hal di sini tips untuk 4 no terhadap korupsi. Yang pertama, no bribery. Itu maksudnya adalah menolak suap. Kemudian yang kedua, no kickback, ya adalah menolak menerima fee dari rekanan. Nah, yang ketiga, no gift, ini adalah menolak menerima gratifikasi atau hadiah yang tidak patut atau tidak wajar. Nah, ini penting juga ya. Dan yang keempat, no luxurious hospitality, menolak fasilitas yang terlalu mewah. Ini adalah tips 4 no untuk menghilangkan atau mengurangi korupsi. Jadi kita partinya di sini adalah membangun integritas anti korupsi dengan mengikuti dari 4 no ini. Oke ya, kira-kira itu saja materi kita tentang anti korupsi dalam membangun integritasnya. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman, selamat belajar, jauhi korupsi, karena korupsi itu adalah sesuatu yang tidak baik, tidak berkah, dan bukan rezeki yang halal. Dan pastinya tidak baik dibawa untuk dimakankan kepada anak, istri, atau suami di rumah. Dan pastinya dengan korupsi itu bisa saja nanti di kemudian hari, bahkan hingga di kehidupan yang akan datang, menjadi penghalang dalam hal kita menghadap kepada sang penguasa. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.